Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sudah masuk mata pembelajaran sejarah, yang mana kita materi hari ini akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Oke, yang pertama yaitu sejarah sebagai ilmu. Nah, di sini pengertian sejarah sebagai ilmu. Apa itu pengertian sejarah sebagai ilmu? Kalau di sini Ibu jelaskan, sejarah sebagai ilmu itu adalah suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode yang didasarkan atas asas-asas, prosedur, dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Nah, jadi di sini maksudnya adalah sejarah sebagai ilmu itu berdasarkan pada metode dan asas-asas ataupun teknik ilmiah yang diakui oleh para sejarah. Nah, untuk lebih jelasnya maksud pengertian dari sejarah sebagai ilmu, kita masuk kepada syarat pokok sejarah sebagai ilmu. Nah, oke, di sini ada dua syarat pokok sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, sejarah itu memiliki metode. Sejarah memiliki metode. Nah, metode sejarah di sini ada 5. Yang pertama ada heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Oke, untuk heuristik itu maksudnya adalah pengumpulan data. Seperti apa pengumpulan data? Seperti misalnya wawancara ataupun pengumpulan data dari dokumen, laporan, catatan, benda peninggalan sejarah, dan lain sebagainya. Nah, itulah maksudnya heuristik. Jadi heuristik ini maksudnya adalah pengumpulan data. Nah, selanjutnya kritik. Kritik di sini maksudnya menguji keaslian dan keabsahan data yang tadi kita dapat dari wawancara misalnya. Jadi kritik ini lebih kepada kita menguji apakah data tersebut asli atau tidak. Nah, itu untuk kritik. Oke, selanjutnya interpretasi. Interpretasi itu artinya adalah penafsiran. Penafsiran di sini maksudnya apa sih, Bu? Penafsiran di sini maksudnya adalah melahirkan fakta yang relevan dan mendekati objektivitas. Jadi, tadi dari hasil kritik kita sudah dapat menghasilkan fakta yang benar-benar sesuai dengan misalnya dengan dokumen yang kita dapatkan dari pengumpulan data. Nah, itu yang dimaksud dengan interpretasi. Sementara historiografi di sini maksudnya adalah kegiatan menulis. Kegiatan menulis apa? Kegiatan menulis hasil laporan ataupun penelitian yang telah kita lakukan melalui metode-metode sejarah, atau memaparkan dan melaporkan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Nah, jadi di sini ada 4 metode sejarah. Yang pertama heuristik, artinya adalah pengumpulan data. Kritik artinya verifikasi. Yang ketiga interpretasi, yang artinya adalah penafsiran. Dan yang keempat adalah historiografi, yang artinya adalah penulisan. Nah, oke, itu. Selanjutnya, sejarah memiliki objek penelitian. Sejarah memiliki objek penelitian. Apa sih maksudnya? Hal yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dialami oleh manusia dalam ruang dan waktu itu merupakan objek penelitian sejarah. Nah, yang dirasakan oleh siapa, Bu? Tentu pastinya manusia, sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi dalam ruang dan waktu, ada tempatnya, ada waktunya tertentu. Nah, maksudnya di sini sejarah itu berdasar pada pengalaman manusia yang sebenarnya, baik pengalaman indrawi maupun pengalaman batinia. Nah, nanti pengalaman ini direkam dalam dokumen maupun baik dokumen tertulis maupun dokumen tidak tertulis, maka jadilah dapat dikatakan dokumen tersebut sebagai cerita sejarah. Oke, nah itu untuk syarat pokok sejarah sebagai ilmu. Nah, selanjutnya mengenai contoh peristiwa sejarah sebagai ilmu. Contohnya adalah di sini Ibu gambarkan, yaitu
teks proklamasi kemerdekaan. Nah, kita ketahui teks proklamasi kemerdekaan ini merupakan buah pemikiran dari Soekarno dan Hatta dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu syarat pokok sejarah sebagai ilmu itu adalah hal yang difikirkan, dikatakan. Jadi, teks proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk pemikiran atau buah pemikiran dari Soekarno dan Hatta. Nah, di sini juga ada autobiografi yang merupakan salah satu bentuk rekaman pengalaman manusia. Nah, jadi inilah contoh sejarah sebagai ilmu. Selanjutnya kita masuk ke sejarah sebagai peristiwa. Nah, untuk sejarah sebagai peristiwa ataupun untuk memahami apa sih itu sejarah sebagai peristiwa, kita harus mengetahui sifat dari sejarah sebagai peristiwa. Nah, di sini sifatnya ada dua. Yang pertama bersifat objektif. Bersifat objektif itu maksudnya adalah sejarah sebagaimana terjadi atau history reality. Maksudnya itu adalah sejarah yang benar-benar terjadi dan didukung oleh fakta sejarah yang nantinya menunjukkan bahwa suatu peristiwa sejarah itu benar-benar terjadi, bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi seseorang. Nah, jadi bersifat objektif itu maksudnya sesuai dengan kenyataan atau sejarah yang sebagaimana terjadinya. Nah, selanjutnya bersifat unik. Nah, sejarah bersifat unik ini maksudnya adalah peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali, tidak terulang lagi peristiwa yang persis dengan peristiwa yang telah terjadi. Mungkin bisa peristiwa sejarah terjadi, tapi di sini dia berbeda, baik itu tokohnya ataupun manusianya maupun ruang dan waktunya. Nah, ini adalah sejarah sebagai peristiwa. Jadi dapat dipahami sejarah sebagai peristiwa itu kita pahami saja dia bersifat dua hal. Yang pertama objektif, yang kedua itu bersifat unik. Objektif apa? Sejarah yang benar-benar terjadi, sementara unik itu tidak terulang lagi, hanya satu kali. Nah, itu untuk sejarah sebagai peristiwa. Selanjutnya yaitu sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah di sini maksudnya adalah sejarah itu menceritakan atau berupa cerita dan kisah. Nah, kita ketahui memang tugas utama dari sejarawan itu adalah menceritakan kisah ataupun cerita. Namun di sini tidak sembarang cerita ataupun kisah yang diceritakan oleh sejarawan, melainkan kisah atau cerita yang telah melalui penelitian yang dilakukan sejarawan atau telah melakukan hasil penelitian, yang mana nanti hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau sudah menggunakan metode penelitian sejarah sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Nah, contoh di sini Ibu ambil cerita Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan yang dipercaya sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Nah, hasil penafsirannya adalah bahwa masyarakat pada saat itu percaya terhadap kisah tersebut karena adanya konsep dewa raja-raja adalah jelmaan dewa. Nah, itu untuk sejarah sebagai kisah. Selanjutnya adalah sejarah sebagai seni. Nah, kalau untuk sejarah sebagai seni ini lebih erat kaitannya dengan penulisan sejarawan atau berhubungan erat dengan cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Nah, sejarah sebagai seni ini memerlukan intuisi dan imajinasi dalam menulis sejarah. Kenapa? Karena dengan menggunakan imajinasi dapat menjadikan penulisan sejarah itu lebih hidup, menarik, dan lebih bermakna. Sejarah sebagai seni ini nanti dapat menumbuhkan ketertarikan dari pembaca mengenai cerita sejarah ataupun kisah sejarah. Memang terkadang penulisan sejarah sebagai seni ini tidak tampak ilmiah. Nah, oleh karena itu dibutuhkannya batasan-batasan dalam penulisan sejarah sebagai seni. Itulah sedikit mengenai sejarah sebagai seni. Untuk menambah pemahaman Ananda, silakan dibaca buku pegangannya mulai dari halaman 37 sampai halaman 43. Nah, sekian dulu dari Ibu. Bertemu lagi kita di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.